Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, peringatan Jumat Agung tahun ini jatuh saat umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa 21 tahun silam perayaan Idul Fitri, bahkan hanya berselang 2 hari setelah umat Kristiani merayakan Natal. Hidup berdampingan dalam keberagaman telah terjalin lama di dalam masyarakat tanah air, meskipun pemimpin negeri terus berganti, salah satunya termasuk yang sering disuarakan almarhum Gus Dur atau Abdul Hamid Wahid, Presiden RI keempat yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Nah, apa saja pandangan-pandangan beliau? Kita langsung tanyakan kepada salah satu putrinya, Zanuba Arifah Hafsah Wahid atau yang akrab disapa Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation melalui sambungan Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yeni, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Febrian, Sarah, apa kabar? Baik juga Mbak Yeni. Nah, Febrian dan juga pemirsa, kita ingin tanyakan nih ke Mbak Yeni. Setiap kali kalau Mbak Yeni mendengar kata harmoni, keberagaman, dan juga kebersamaan, apa yang terlintas atau mungkin teringat dari pandangan-pandangan almarhum ayah atau almarhum Gus Dur, Mbak Yeni? Ya, memang Gus Dur itu selalu menekankan kepada kita semua, mengajarkan kepada kami anak-anaknya ya, bahwa menjadi orang yang beragama itu artinya juga orang yang memberikan kesempatan kepada semua makhluk Tuhan ya bisa hidup secara aman, secara nyaman, untuk bisa melakukan ibadahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi beliau memang orang yang sangat gigih untuk memperjuangkan kebebasan setiap orang, mencari jalan yang menuju Tuhan masing-masing. Itu Mbak yang Mas. Manusia itu makin sekali bagi kita. Walaupun kita dalam melakukan dan memegang teguh akidah kita, kan berarti kemudian kita tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk mempercayai apa yang mereka yakini. Itu yang selalu diingatkan oleh Pak semua. Ya, Mbak Yeni, kan kita ketahui bahwa Gus Dur ini selalu dikaitkan dan juga erat kaitannya dengan keberagaman di Indonesia. Tapi ada nggak sih Mbak hal-hal mungkin yang selalu diingatkan dan juga disampaikan kepada putra-putri Gus Dur terkait dengan keberagaman dan juga pluralisme ini? Ya, fitrah manusia ini beragam. Tidak ada manusia di muka bumi, Mas, ya. Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini, semuanya berbeda. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan kembar identik pun kalau kita lihat, ya pasti penampang retina matanya berbeda, lalu sidik jarinya juga pasti berbeda. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menciptakan perbedaan ini dalam diri setiap manusia. Penampang DNA-nya pasti berbeda. Nah, kenapa kemudian perbedaan ini harus memisahkan kita? Kalau secara fisik saja pasti ada perbedaan. Pasti kemudian secara keyakinan juga kita berbeda-beda. Ya itu sudah menjadi bagian dari diri kita manusia, itu bagian intrinsik dari manusia itu sendiri, bahwa kita pasti akan berbeda. Nah, perbedaan itu seharusnya justru menguatkan kita semua. Nah, kalau kami semua sih selalu diajari bahwa ajaran Islam sesungguhnya itu adalah rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat, menjadi berkah bagi seluruh alam semesta. Jadi di alam semesta ini bukan cuma sekedar manusia ini, ya, bahkan makhluk hidup yang lainnya, lingkungan hidup, tumbuhan, binatang, hewan, apalagi manusia, makhluk Tuhan yang paling utama. Apapun yang diyakini oleh manusia itu, ya, diberikan haknya untuk mempercayai apa yang diyakininya. Urusan bahwa kemudian nanti di akhirat akan seperti apa, itu urusan dengan Tuhannya, bukan urusan dengan manusia. Nah, itu yang selalu diingatkan oleh Pak dan manusia. Baik, setuju Mbak Yeni bahwa perbedaan justru harusnya menjadi kekuatan kita, dan seperti Indonesia juga memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi bagaimana Mbak Yeni ini kita bisa merawat perbedaan kita sehingga juga menjaga keharmonisan dalam bernegara, dalam kehidupan bernegara, itu bagaimana Mbak Yeni? Terutama di tengah kondisi seperti sekarang ini. Kita lihat bahwa tidak ada satu negara di dunia ini yang masyarakatnya itu berbeda. Pasti selalu ada kantong-kantong perbedaan, ya. Di Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim, ada masyarakat non-Muslimnya. Bahkan sekarang di negara-negara Timur Tengah pun yang masyarakatnya mayoritas Muslim, ada saja kantong-kantong non-Muslim yang hidup di sana. Nah, negara yang sukses adalah negara yang mampu mengelola perbedaan ini dengan baik.
dan kemudian bersama-sama memanfaatkan energi dari para warga masyarakatnya untuk membangun bersama-sama membangun negara kita. Kita sama-sama tahu kalau begitu kita berantem di rumah saja, begitu kita berantem energinya langsung buruk. Udah nggak enak, moodnya nggak enak, mau kerja juga nggak enak, mau melakukan kegiatan juga nggak enak. Ini baru tataran personal, apalagi tataran bernegara. Kalau belum apa-apa kita sudah curiga satu sama lain, kita saling menyakiti satu sama lain, ya atas nama apapun, keyakinan dan lain sebagainya. Gimana kita mau bekerja sama untuk membangun negara? Jadi kunci kesuksesan sebuah negara adalah stabilitas, salah satunya stabilitas politik, ya itu menjadi penting, stabilitas sosial menjadi penting agar stabilitas ekonomi bisa tercipta dan kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang bisa berjalan, lapangan kerja bisa tercipta ketika ada investasi ekonomi yang masuk. Investasi biasanya investor melihat ini suasananya ini gaduh, suasananya ini ada kira-kira ada kerusuhan atau tidak, suasananya ini akan bikin orang berantem atau tidak. Kalau suasananya rusuh, tidak ada investasi yang akan masuk. Begitu tidak ada investasi yang masuk, tidak ada pekerjaan yang tercipta. Tidak ada pekerjaan yang tercipta, tidak ada yang bayar pajak. Akhirnya kita semua sebagai bangsa dan negara menderita. Ketika tidak ada yang bayar pajak, negaranya tidak punya uang untuk membangun jalan raya, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bayar pegawai negeri dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan punya dampak besar bagi perkembangan bangsa dan negara. Kalau kita semua menciptakan bersama-sama rasa aman, ya, rasa saling mengasihi sesama, maka akan tercipta kohesi sosial. Begitu tercipta kohesi sosial, ada energi besar untuk membangun bangsa. Begitu ada energi besar, ada prosperity yang akan tercipta, ada kesejahteraan yang akan tercipta. Nah, disitulah kemudian masyarakat juga akan lebih makmur dan kondusif. Baik, apa yang sudah diupayakan Gus Dur ini juga tentunya sangat berarti bagi Indonesia dalam hal keberagaman. Tapi Mbak Yeni, terkadang kita juga masih sering saja nih menemui ada sekelompok tertentu yang kerap untuk mencoba untuk memecah belah atau merusak menggunakan media sosial di tengah keberagaman Indonesia. Ini bagaimana ya Mbak untuk dapat mengantisipasinya dan juga mengenanganinya? Ya, dulu kan dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu ini adalah harimaumu. Kita harus sadar bahwa apa yang kita posting itu akan kembali kepada kita. Ya, pada akhirnya jejak digital tidak bisa dihapus dan itu akan dilihat terus, tidak akan pernah bisa hilang. Jadi hati-hati dengan itu semua. Nah, media sosial jangan berpikir bahwa karena kita bisa punya akun anonim ya, nggak punya nama, kemudian kita bisa berlindung di balik itu, lalu membuat posting macam-macam yang provokatif dan lain sebagainya. Tetap bisa terlacak, itu yang pertama. Dan yang kedua, media sosial justru harus dipakai sebagai sarana untuk saling membantu sesama. Ketika ada bencana alam, kita bisa melakukan konsolidasi bantuan. Kalau ada yang membutuhkan, kita bisa langsung mengumpulkan apa yang dibutuhkan gitu untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau dipakai untuk justru memecah belah, ini yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, kita sendiri harus tegas terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Ya, bahwa masyarakat tidak boleh mentolerir tindakan semacam itu. Harus ada kontranarasi terhadap narasi-narasi kebencian yang beredar. Dan kalau sudah masuk ke dalam wilayah hate speech yang merugikan orang lain, memang harus ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ya baik, bijak dalam bermedia sosial ini bisa berakibat untuk menjaga keberagaman kita. Terima kasih Mbak Yeni Wahid sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.